Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next now I will gonna check your attendance. Siapa yang hari ini absen? Kamu semuanya masuk? Siapa? Hakam. Kalian nggak ada ini nama itu? Now I wanna ask you before we start our lesson, kemarin kalian belajar materi apa sama Pak S? Masih ingat gak? Apa? Belajar apa? Oh iya, di situ udah pelajari ya, udah tahu semuanya kan? Oke. Tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Nih, aku di sini punya. So I have a question in here. What do you do to stay healthy? Jadi apa yang kalian lakukan untuk tetap sehat? Itu banyak banget ya opsinya. Coba kalian sebutin apa aja. Olahraga, makan gizi, jadi what do you do to stay healthy? So, in my opinion, I choose exercise. Tadi kan ada yang jawab olahraga juga. So we have the same choice ya. Kemudian di sini exercise-nya itu nanti ada jogging, lari, terus kemudian ada peregangan juga bisa ya. Terus abis itu, so in here I have some text ya. Di sini tuh teksnya berisi I believe doing exercise can make our body healthy and strong. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih ini merupakan sebuah kalimat apa? Opini. Opini. Kenapa bisa disebut dengan kalimat opini? Karena benar banget, karena belief itu artinya saya percaya. Jadi ini tuh sebuah opini dari diri saya sendiri ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih dengan kalimat ini Miss ini akan ngasih kalian pelajaran tentang apa? Tentang opini tuh ada apa aja pelajarannya? Apa? Yaudah nih, jadi hari ini we so for today we gonna study about analytical exposition. Ada yang tahu nggak tentang analytical exposition ini apa? Ya, teks eksposisi ya. Jadi karena tadi kita sudah sebutin opinian, jadi we will learn about analytical exposition. Karena teks analytical ini tuh ada banyak apa sih namanya opini. Jadi nanti kalau misalnya kalian belajar teks ini, berarti itu mengandung opini dari kita sendiri. Nah, di sini ada definition of analytical exposition. So, analytical exposition is a type of English text that aims to convince others' opinion that our opinion about something is correct by providing reasonable arguments. Jadi, kalau misalnya kita belajar tentang analysis exposition ini itu merupakan jenis teks ya. Jadi itu merupakan sebuah teks. Jadi nanti kalian belajar ini tuh kalian bisa menulis kayak gitu. Kalian bisa jadi nulis opini kalian. Nah, dalam teks ini tuh biasa berisi dengan opini-opini kita. Jadi kita tuh gimana caranya membuat opini yang diterima oleh banyak orang. Kayak nanti tuh kita di dalamnya tuh ngasih tahu kenapa opini kita ini kayak gini. Misalnya tadi exercise. Kenapa aku pilih exercise buat bikin badan sehat? Nanti aku kasih tahu tuh di dalam teks itu tuh nanti ada argumen yang berisikan tentang ide-ide aku kenapa bisa jadi seperti itu opininya. Jadi harus diterima oleh banyak orang yang banyak, dan argumen-argumen ini harus masuk akal ya, argumen-argumen kalian nanti. Oke, kalian udah paham belum ya? Udah ya? Oke, jadi nanti teks lah isinya, teks ya. Oke, next there is a social function. Jadi social function ini itu tentang mengapa teks ini tuh dibuat. Jadi kenapa kita bisa membuat analytical text exposition ini. Nah, ini tuh untuk meyakinkan pembaca tentang pendapat penulis. Jadi nanti kita tuh harus banget meyakinkan pembaca kalau misalnya yang kita tulis itu pendapat kita itu diterima, yang udah aku jelasin tadi. Nah, contohnya di sini I have an example. Doing exercise makes
our body healthy. Nah, kalimat ini kan aku bilang kalau misalnya olahraga ini bagus untuk membuat badan dan tubuh kita supaya sehat. Nah, ini tuh untuk to persuade readers that doing exercise regularly is important to keep our body and mind healthy. Nah, itu tuh untuk meyakinkan pembaca bahwa berolahraga secara teratur tuh penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ngerti kan? Jadi tujuan utamanya pokoknya kita tuh harus meyakinkan pembaca tentang pendapat yang kita tulis seperti itu. Next ya. Kemudian there is general structure. Jadi di dalam teksnya itu nanti ada sebuah poin-poin. Jadi nanti teksnya berisikan poin kan, misalnya biasanya teks ada pendahuluan, isi, penutup. Kalau misalnya di generic structure ini itu ada tesis, argument, sama reiteration. Ada spidol nggak ya? Di sini ya. Kita we will learn about general structure ya. Yang pertama itu ada tesis. Tesis itu the main idea or of the author's opinion. Jadi untuk tesisnya ini merupakan pemikiran utama atau pendapat utama dari si penulisnya. Ini tesis. Pertama itu tesis. Ini tuh ide utama atau pendapat utama. Jadi isinya pertama itu merupakan ide atau enggak pendapat dari si penulis. Isi pertama teksnya itu dinamanya tesis. Jelas? Jelas ya? Nah, biasanya it usually use words-nya itu, biasanya kata-kata yang sering dipakai itu ada I believe tadi, I believe, I think, in my opinion. Nah, ini contoh-contoh kata-kata dari si tesisnya. Tesis ini merupakan pendapatnya. Jadi ada I believe, I think, in my opinion. Nah, ini contohnya itu we can use I believe that exercise is important for everyone. Jadi kayak saya percaya kalau misalnya olahraga ini baik untuk semua orang. Coba kalian saya tunjuk ya. Coba nggak apa pakai kata-kata ini aja, basic vocab nggak bisa. Coba kamu coba buat kata-kata yang kamu opini dari opini kamu. Terserah, apa aja kan? Tadi contohnya I believe that exercise can make our body healthy. Tahu? Smile. Nih, Mbak ini. What's your opinion? Yes. I believe study is important if we want to. Yes. Give applause. Jadi tesis ini merupakan pemikiran utama atau apa sih opini si penulis. Kemudian for point 2 there is arguments. Jadi arguments ini is logical reasons that support the opinion. Jadi di dalam argumen ini berisikan apa sih namanya itu? Berisikan poin-poin yang mendukung si tesisnya. Jadi di dalam argumen ini kita harus memberikan alasan yang logis. Jadi si argumen itu nanti pendukung dari opini kita. Nanti. Jadi argumen itu nanti buat pendukung opini kita. Misalnya tadi kita pakai I believe that exercise is important. Nah, nanti kita sebutin di dalam argumen itu kenapa bisa penting si exercise-nya ini. Misalnya dia dapat menyehatkan tubuh kita, membuat kita berotot, kayak gitu bisa ya. Nah, untuk si arguments, nah ini tuh dia tuh seringnya memakai kata first, terus kemudian ada second, and moreover.
argumen. Contohnya ini seperti first, exercise helps our body healthy. Jadi yang pertama itu exercise ini bisa membuat tubuh kita sehat. Jadi nanti setelah tesis itu nanti ada argumen. Argumen itu nanti kalian bisa sebutin, misalnya kenapa bisa sehat. Kalian ini nanti dijelasin kenapa si opininya ini bisa kayak dapat judul kayak gitu. Misalnya first bla 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 bla. Terus nanti yang kedua karena bisa kayak gini. Jadi isian ide-ide kita yang alasannya yang logis biar mendukung si tesisnya atau ini tuh pendapat kita. Jadi pendapat kita harus punya pendapat tapi harus logis gitu loh guys. Ya. Ya. Terus nomor 3 itu ada regression. Nah, yang ketiga itu ada point regression atau yang kita bisa sebut tuh sebagai conclusion. Conclusion itu kalian tahu nggak apa conclusion? Yes, that's right. Jadi regression ini merupakan kesimpulan. Jadi di dalam regression kita harus menegasin ulang apa poin-poin yang kita buat. Jadi nanti kita bikin lagi kayak in conclusion. In conclusion kita harus sebisa mungkin seringkali untuk olahraga seperti itu ya. In conclusion. Nah ini kata-kata yang biasanya ada in conclusion, as a result. Jadi kayak ditegasin lagi kayak kesimpulannya. Jadi kita harus menjaga badan kita tetap sehat. Jadi harus ditegasin lagi. Sampai sini paham gak nih untuk general structure-nya? Paham ya? Maaf ya, ini baik banget materinya ya. Ini yang kedua, yang ketiga ini ada language features. Jadi di dalam language features ini juga ada beberapa poin ya. Jadi nanti ada simple present tense, connectors, opinions words, sama emotive words. Jadi language features ini itu language features itu merupakan bentuk bahasa yang digunakan untuk mendukung pendapat penulis agar terdengar meyakinkan. Jadi kita harus meyakinkan si penulisnya tentang apa yang kita tulis. Kita harus meyakinkan si pembacanya tentang apa yang kita tulis. Nah nanti kalian bisa pakaiin simple present tense, connectors, opinion words, sama emotive words. Ini aku kasih contoh dari simple present tense. Nah, simple present tense ini dia biasanya menyatakan kebiasaan ya, menyatakan kebiasaan dan fakta umum. Oke, attention. Nih, simple present tense ini biasanya menyatakan kebiasaan dan juga fakta umum. Nah, contohnya ini polanya, aku kasih tahu polanya ya. Ini pakai subjek plus verb 1. Nah, kalian kalau misalnya subjeknya si he it, itu kalian bisa pakai ini, tambahin s atau es. Kalau subjeknya si he it ya, jadi kalian bisa tambahin s atau es. Nih, aku kasih contoh ya, kenapa dia menyatakan kebiasaan ini. Contohnya ini, the earth the earth moves around the sun. Coba masnya, arti ini apa? The earth moves around the sun ini apa arti? Bumi. Ya, jadi bumi ini bergerak mengelilingi matahari ya, benar banget. Tepuk tangan dulu dong.
ditambahinnya S dan kalau misalnya bumi bergerak mengelilingi matahari itu suatu kebiasaan bumi kan. Ya, jadi ini bisa dipakai di simple present tense. Masih. Terus yang kedua itu ada connectors. Jadi connectors ini menunjukkan urutan ide dan alasan. Nah, connectors ini itu sebagai kata hubung ya. Kata hubung yang biasanya kalian tahu apa? Lagi itu nih. Kata hubung. Nah, ini kata hubung ini itu dia sama kayak arguments, tapi arguments ini tuh yang dicari tuh isinya. Yang dicari itu isinya, misalnya yang pertama isinya bla 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 bla. Nah, karena isinya itu kita cari arguments, tapi di depannya ini ada kata first, ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi first ini tuh di kata hubungnya di connectorsnya, dan isinya ini selanjutnya merupakan sebuah arguments. Tapi kalau misalnya kita tahu gimana itu arguments, kita bisa tahu dari first karena ini merupakan kata yang sering muncul di bagian arguments. Nah, firstnya ini merupakan kata connectors atau conjunction yang kata hubung. Tuh, mengerti? Mengerti. Oke. Oke, yang ketiga ada opinion words atau pendapat dari penulisnya. Nah, tadi udah Miss jelasin ya, opini itu biasanya menggunakan kata apa? Benar, I think. Kemudian I think, I believe, in my opinion ya. Jadi ini opini itu bisa menggunakan kata I think lagi. I believe. Nah, jadi udah ngerti ya kalau opinion itu kata-katanya apa aja, udah ngerti ya? Oke, nanti soalnya bakal misalnya yang terakhir ada emotive words. Nah, emotive words ini itu membangkitkan perasaan pembaca supaya dia lebih terpengaruh. Contohnya untuk emotive words itu wonderful. Wonderful. Jadi bentar. Nih. Ini untuk yang terakhir itu ada emotive words. Jadi dia membangkitkan perasaan pembaca. Jadi kita sebisa mungkin kayak mengasih tahu lah, kayak misalnya pembaca ini jadi tambah yakin itu. Jadi kayak bisa contohnya ada wonderful sama dangerous. Kata-kata dangerous kan biasanya kita kayak bahaya, merokok. Jadi kan lebih pembaca itu lebih mengerti gitu loh kalau misalnya dia berbahaya. Oke, itu tadi merupakan language features ya. Kalian paham ya? Paham. Oke, untuk selanjutnya udah nih, udah materinya. Terus untuk selanjutnya Miss mau kalian baca, nanti Miss tunjuk orangnya. Baca doang nggak apa-apa. Tanggal berapa nih? Tanggal 7 ya? Tanggal 7, absen 7. Ahmad Yasin. Yang mana? Oh, itu orang. Ayo baca. Ahmad. Ngapa? Nggak kenal ya. Ingat ya, baca sampai titik ya, sampai titik. Apa? Bentar Mas. Ayo baca Mas.
Doing mas, doing exercise. Regularly is very important for you health. For our For our health. Oke, selanjutnya Denis. Ya, baca mbak. Yang many people. Mbak jangan disorot dong. Iya ya nggak apa-apa, dari belakang. Nadai banget ya. Ayo baca. Many people today are busy with their work or study, and they forget to take care of their bodies. Oke, udah lumayan ya. Lanjut. Oh iya. Hafiz Mulyasar. Ada. Hasna Labibah. Nah, ayo baca. Selesai. Dan mama ya. Maaf mbak, tolong mbak. Halo, energetik. Everyday, oke. Selanjutnya Dawang Nugroho. Ya. Many. Diseases such as obesity. Ya. Oke, selanjutnya Sania Faisal Bashir. Ya. Bisa. Oke, selanjutnya Muhammad Ismail Azhar. Gimana tadi ya? Sampai Moreover. Moreover ini apa mas? Gak apa-apa mas, santai aja mas. Exciting. Oke, selanjutnya Zahra Hanifah. Zahra. Iya, baca mbak. Udah, oke, good ya. Kamu bacanya udah lumayan. Terus Hafiz Nurfala Santoso. In conclusion, I strongly believe that everyone should do exercise regularly. Oke, yang terakhir Samia. Bentar. Aduh. Oke, good. Oh ya, sekarang Miss mau tanya, mana merupakan bagian tesis? Aduh, sampai mana? Benar. Terus selanjutnya yang first itu apa? Benar. Sampai? Ayo, mana? Iya, benar, sampai connected ya. Terus bagian bawahnya ini apa? Ya, narration. Jadi penegasan ulang itu ada in conclusion. Jadi itu ada penegasan ulang. Oke, udah bagus ya. Selanjutnya kita main game. Nanti kalau kelompok yang menang dapat hadiah. Kita buat dua orang. Tanya. Buat semua.
nanti. Jadi estafet gitu loh. Nanti kalau misalnya dia baca Ini oh macam mending gak zigzag nggak sih, mending ke belakang aja ya. yang di sini lah. Sasa. Baik, kalian maunya zigzag apa lurus ke belakang? Nanti kamu zigzag. Oke, nanti lurus ke belakang, jadi nanti yang maju 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke belakang. 7. Kamu berdua doang. Jadi sampai taruh sini. Ini taruh sini. Satunya taruh sini. Kalian dipegang. 1, 2, 3, maju yang depan. Maju. Kata-katanya harus bener ya. Terserah mau digimanain, yang penting sebutannya sama. Jangan juli-juli deh. Jangan juli-juli deh. Apa? Go. Jangan nyontek.
we have learned the material about analytical exposition. So what is analytical exposition? Benar banget. Jadi analytical exposition itu merupakan teks pendapat kita ya. Tadi kan kita udah belajar nih, gimana kalian perasaannya? Senang, happy ya? Oke, jadi untuk minggu besok Omis punya tugas kalian opini ya. Kalian cari opini. Nah, mungkin segitu saja. Don't forget to do your assignment. Before we end our class today, let's reciting Hamdalah together. Okay, thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.